Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita ingat kemarin ya, beberapa hari yang lalu ada aksi tendangan maut dari Ganjar Pranowo. Ya, Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, memang semakin intens dan masif itu relawannya ya, terus-menerus melakukan deklarasi di mana-mana. Dan sekaligus melakukan aksi-aksi pencitraan, seperti tendangan yang ini. Dia menendang sebuah tembok di sekolah, tentu di Jawa Tengah, ya. Dan kemudian marah-marah, ini ngaco, ini nggak benar, bahannya ini, dan seterusnya lah. Ini ada videonya ya. Nama-namanya kita, Mas. Oh ya, ganti iki Mas. Sang tahu mangu itu pembabi nanti jebol. Teleponan bosmu Mas? Iya. Paman ini. Itu kaca depan itu bawahnya hardboard ya Mas ya. Tapi tak tendang itu jebol. Sampeyan aja ngaku si aku. Ya dengan yang pertama kali aku punya pesan karo sampeyan aja korupsi, kualitas SKP dan lain-lain. Aku pamit detail Mas, jadi lagi dipilih nanti nggak mau orang bilang kontraktor maupun pengawas saya sudah ingatkan karena ini sekolahan, satu jangan dikorupsi, dua berikan the best, kualitas terbaik. Sebelum ini diterima kita tes dulu, saya nggak mau ada orang yang main-main untuk sekolahan. Ya, kejadiannya di SMAN Tawangmangu yang rupanya oleh Dinas Pendidikan Disdik itu sudah direspon bahwa tembok yang ditendang oleh Ganjar Pranowo itu sudah sesuai spek dalam perjanjiannya. Nah loh, betul, kita kalau lihat posisinya di video barusan, itu ada di bawah, di atasnya ada jendela atau kaca. Memang logikanya itu mestinya tembok, biar lebih kokoh. Tapi kan persoalannya, bukan itu harus tembok atau kalsiboard. Kalsiboard kan memang gipsum ya, mudah patah. Tapi harus dicermati ke belakang. Perjanjiannya seperti apa? Spek yang dimintanya bagaimana? Ternyata sesuai. Jadi kesalahan bukan pada vendor. Walaupun Disdik bilang ini pun masih dalam proses perawatan. Belum selesai. Jadi belum selesai sudah ditendang-tendang. Di mana-mana kalau gipsum ditendang ya bolong. Ya ini sebuah blunder saya kira ya. Kesalahan bukan pada vendor. Kalaupun mau nyari yang salah siapa ya. Tentu pembuat kebijakannya. Pembuat speknya. Karena toh tidak ada yang salah. Spek yang diminta seperti itu dikerjakan. Ya sudah. Vendor barangkali tutup mata. Karena kalau dia pasang tembok nanti malah nggak sesuai spek. Dan gitu ya. Waduh, ini Mas Ganjar. Lain kali Pak, kalau mau bikin aksi-aksi seperti itu lagi, pastikan dulu Pak. Jangan sampai malunya belakangan seperti ini. Kan malah kelihatan. Kalau ternyata Disdik yang salah, atasannya Disdik siapa? Kan nanti kenanya ke Pak Ganjar juga. 1. Yang boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Saya hormati, hari ini Jakarta memulai sejarah baru. Dibangun sekolah dan tuntas sekolah dengan konsep green building yang diakui oleh Green Building Council Indonesia, sehingga seluruh standarnya adalah standar ramah lingkungan. Sekolah dengan konsep net zero. Saya sering mengatakan fenomena dalam pendidikan kita, di mana siswanya abad 21, gurunya abad 20, dan sekolahnya abad 19 dalam sebuah tempat yang sama. Sekarang kita sudah mulai bergerak semua ke abad 21. Gurunya dengan pembelajaran pemanfaatan teknologi sehingga mereka siap untuk menjadi guru
yang mengajar dengan konsep abad 21. Ini adalah sekolah negeri pertama di Indonesia yang menggunakan konsep net zero. Dan dengan konsep seperti ini, tadi kita menyaksikan komentar dari orang tua, dari anak-anak. Mereka merasa senang sekali karena sekolahnya memiliki fasilitas yang amat baik, sementara mereka datang tanpa harus bayar. Sedikit saja tambahan mengapa sekolah net zero ini penting. Karena jumlah bangunan sekolah itu banyak sekali. Bukan hanya di Jakarta, seluruh Indonesia. Di antara semua bangunan pemerintahan, bangunan yang paling banyak adalah gedung sekolah. Dan kalau kita lihat dari tantangan global tentang emisi karbon, maka gedung itu mengkonsumsi 36% dari total energi global. Lalu, gedung juga mengeluarkan emisi karbon global menyumbangnya sebesar 39%. Jadi ketika kita berbicara tentang dekarbonisasi, itu bukan hanya tentang kendaraan yang mengeluarkan polusi udara, tapi juga bangunan-bangunan itu kontribusinya besar. Jadi kalau kita bisa membangun lebih banyak gedung-gedung green building, insya Allah kita akan memiliki kota yang lebih sehat, yang lebih ramah untuk semua. Sekarang sahabat bisa lihat di depan ya, ini ada kopi. Ini kopi mereknya merek SZ ini. Jadi ini kopi blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya ini original Cikalong Wetan, Indonesia. Jadi ini daerah dekat-dekat sini, dekat Bandung. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tentu di situ membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk proses perjuangan kita. Jadi kita coba cari jalan ya, gimana caranya. Salah satunya kita jualan kopi ini merek SZ. Ini gambarnya ini di sini ya, SZ blended coffee, sahabat perubahan. Harganya ini berapa tadi lupa saya. Baru soalnya baru diproduksi sama tim. Ini 75 ya, ini 45, ini 200 gram, ini 100 gram ya. Bentuknya toples. Baik, dan buat sahabat SZ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, dengan lebih dekat, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.